Halo, jumpa lagi dengan Evan Channel. Kali ini Pak Evan akan memberikan materi berkaitan dengan belajar efektif. Tujuan dari pembelajaran saat ini adalah kalian diharapkan dapat belajar metode ESKI 4R dengan hasil belajar yang sangat maksimal. Kegiatan belajar dikatakan sukses apabila harus ada perubahan. Perubahannya seperti apa? Awalnya dari tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Bertambah pengetahuan, bertambah pengalaman. Pengertian belajar efektif adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan memaksimalkan berbagai usaha dan memanfaatkan berbagai situasi dan kondisi guna tercapainya suatu hasil yang optimal. Belajar menggunakan ESKI 4R. 1. Dengan survei. S-nya itu kepanjangan dari survei, Q-nya question. Ada 4R. R yang pertama adalah reading, R yang kedua recite, R yang ketiga record, R yang keempat review. Bisa kita ulangi. S yang pertama, lalu Q, lalu R yang pertama, R kedua, R ketiga, R keempat. Tepat, kalian sudah bisa menghafal kepanjangan dari S, Q, R, review terakhir. Good. Baik, jadi kalian sudah bisa mengenal sedikit yang dimaksud dengan ESKI 4R. Kita akan kupas seluruhnya berkaitan dengan ESKI 4R. Yuk kita coba mengingat-ingat tadi kembali ESKI 4R. Nah, dari belajar berkaitan dengan ESKI 4R itu adalah usaha untuk mengetahui garis besar isi bacaan melalui survei. Ya, diberikan tanda pensil di garis bawah sebagai pembuat ciri atau memberikan stabilo berwarna apa saja ke dalam satu kata kunci. Q kedua mengajukan pertanyaan, membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya berkaitan dengan materi yang akan dibuat ulangan. Membuat pertanyaannya tidak cukup satu, ini hanya contoh satu saja pertanyaan ya. Jelaskan kepanjangan SQR. Tentunya jelaskan dengan sebutkan tentunya akan beda ya. Kalau sebutkan hanya sebutkan, tapi kalau jelaskan biasanya ditambah dengan penjelasan menggunakan kata-kata sendiri dan berikut contohnya. Kemudian R yang pertama, reading, membaca. Bacalah materi dengan cermat sekali, 2 kali, 3 kali ya. Setelah itu baru kalian akan bisa mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Kemudian yang keempat, recite, itu mengingat kembali sambil menyebutkan kembali. Tentunya jangan terpaku pada kata-kata yang ada di buku atau di catatan secara tertulis. Kita harus bisa mengembangkan penjelasan sendiri dengan menggunakan kata kunci. Satu alinea kita buat satu kunci, satu kata. Satu kata bisa lagi dipersempit menjadi satu huruf. Contoh cara mengingat materi. Dalam satu alinea, satu kunci yang diingat, dikembangkan sendiri rinciannya itu, berikan penjelasan menggunakan kata-kata sendiri. Atau mungkin
kata-kata kunci dibuat menjadi satu kalimat cerita. Jadi yang nanti akan bisa digabung-gabungkan. Contoh, misalkan ballpoint, buku, tinta, nilai. Misalkan harus menghafalkan 4 kata itu. Ballpoint, buku, tinta, nilai. Kalau dikembangkan dalam satu cerita, saya harus membuat cerita satu kalimat dari 4 kata tadi. Misalkan saya mempunyai ballpoint yang akan saya tuliskan dalam buku, di mana ballpoint itu memerlukan tinta. Setelah dibuat tulisan, maka saya akan bisa belajar sehingga saya dapatkan nilai. Itu adalah kata kunci yang dibuat dalam suatu cerita. Tapi bisa juga dengan cara membuat jembatan mengingat. Jembatan mengingat ini, misalkan kita akan menghafalkan 5K yang terdiri dari kebersihan, keamanan, kekeluargaan, ketertiban, keindahan. Semuanya menggunakan awalan ke. Hati-hati dengan awalan, karena kalau kita menghafalkan awalan, yang terjadi adalah bisa yang muncul justru kesalahan. Yang kita akan hafalkan adalah kata dasarnya saja. Kata dasar dari bersih, B. Kata dasar dari aman, A. Keluarga, K. Tertib, T. Indah, I. Kata-kata ini bisa dibolak-balik. Saya membuat jembatan mengingatnya adalah bakti, karena berkaitan dengan kerja bakti. Tapi bisa saja singkatan ini dibuat yang lain, misalkan batik atau yang lain lagi ya. Silahkan suka-suka hati para siswa ingin membuat singkatan ini, sehingga masing-masing belajar dengan cara membuat jembatan mengingat yang berbeda-beda. Ajarkan teman yang belum memahami materi pelajaran yang kita kuasai. Semakin sering kita menjelaskan pada orang materi yang kita pahami, semakin juga ingatan kita semakin kuat di dalam otak kita. Lalu langkah yang berikutnya adalah record atau mencatat. Kita membuat catatan dari kata-kata bakti ini ya. Di samping catatan, misalkan kita buat di samping catatan ini kita tuliskan bakti ya. Misalkan untuk mengingat. Nah, ini di blok, di bagian ini di blok. Oh, berarti ini untuk mengingat 5K adalah menggunakan kata bakti. Jangan menggunakan 5K, karena 5K itu sulit untuk mengungkapkan kembali ke dalam otak kita ya. Memanggil kembali ke dalam otak kita pancing dengan kata dasarnya saja, daripada kita harus membuat 5K. K yang pertama itu apa? Bisa saja nanti K-nya menjadi salah. Setelah ini kita lakukan, kita sudah mencatat, kita coba review kembali apa yang sudah kita pelajari, lalu kita review melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Kita mengulang kembali, apalagi menjelang besok ulangan, itu akan lebih mengulang kembali secara cepat. Kalau kita sudah mencicil belajar dengan cara membaca dan mengungkapkan, menghasilkan jawaban dari atas pertanyaan yang sudah dibuat, itu akan lebih tersedia di dalam otak setiap saat. Jadi kalau kita belajar cuma sekali saja, kemungkinan lupa itu akan muncul. Tapi kalau sering kita lakukan berulang-ulang, apalagi kita sering melakukan penjelasan kepada teman yang ingin bertanya, itu akan membuat
ingatan kita semakin sejati. Ingatan apa yang sudah kita pelajari akan melekat lama di dalam otak. Itu adalah review ulang. Jadi bedanya kalau orang yang belajar sekali dengan belajar yang berulang-ulang tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan jumlah belajar yang berulang-ulang. Nah, kita coba ingat kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama adalah SQ4R. S yang pertama adalah survei. Betul. Yang kedua, key question. Ya, betul. Yang R pertama adalah, ya, betul, reading. R yang kedua adalah reciting, betul. Yang ketiga, R yang ketiga adalah recording, betul. R yang keempat adalah, yang terakhir adalah reviewing. Jadi review, mengulang kembali. Oke, kita sudah bisa mengenal. Sekarang kita tinggal praktekkan. Kamu praktekkan dalam semua mapel yang ada. Nanti buat video. Setelah video dibuat, kalian kirim ke dalam Google Form yang akan nanti saya kirimkan ke dalam grup WA. Jadi link Google Form akan saya kirimkan di dalam grup WA. Yuk kita praktekkan pada mapel yang ada pada hari ini misalkan, ya. Hari ini mapel apa yang disepakati, tentunya itu yang akan menjadi tugas kalian, membuat video pembelajaran dengan metode SQ4R. Video itu durasinya kurang lebih 2-5 menit. Cara merecord menggunakan HP, tentunya menggunakan cara HP posisinya landscape. Posisi tombol ketika kamu menggunakan cara selfie, berarti kalian tentunya harus posisinya bukan posisi HP yang berdiri, tetapi posisi HP yang tertidur atau landscape. Semoga bermanfaat. Nanti videonya akan kita lihat caranya seperti apa. Ini kita lihat contoh videonya. Baiklah anak-anak, ini adalah contoh video yang akan kamu buat pada mapel apa saja. Jadi nanti penerapannya metode SQ4R ini bisa diterapkan ke semua mapel yang ada di SMP. Oke, untuk metode ini dicetuskan oleh Francis Robinson pada tahun 1941. Ini adalah bentuk bagian pemberikan stabilo seperti ini adalah bentuk survei. Jadi SQ4R ini adalah pertama kali adalah survei. Nah, untuk langkah yang kedua, saya akan melakukan pembuatan pertanyaan, question. Buatlah pertanyaan, ya. Langkah yang kedua, pertanyaannya contohnya misalkan saya buat pertanyaan satu saja. Mestinya kamu akan membuat pertanyaan sebanyak mungkin dari materi yang akan dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru pada saat akan ulangan. Misalkan materi bab 2, berarti selama pembelajaran di bab 2
Kira-kira pertanyaan apa saja yang akan dimunculkan oleh Bapak Ibu guru? Kamu mencoba untuk membuat pertanyaan itu. Pertanyaan yang sudah kamu buat, kamu akan buat juga jawabannya. Misalkan pertanyaannya, sebutkan kepanjangan SQ4R misalkan. Dari kepanjangan SQ4R ini kamu harus bisa menyebutkan dan menjelaskan ya. Kalau disuruh sebutkan berarti kamu hanya menyebutkan S-nya yang pertama adalah survei. Kalau nanti dalam mapel tentunya bukan SQ4R, jadi masing-masing pasti banyak yang berbeda ya. Ini saya terapkannya di bagian materi ini. Nah, kembali lagi, habis survei adalah question. Lalu 4R-nya yang pertama adalah reading. R yang kedua reciting. Ini masalah bahasa, kamu harus tahu terjemahannya. Jadi ketika kamu membuat singkatan menggunakan bahasa Inggris, berarti kamu harus tahu arti dari singkatan itu. Kemudian yang ketiga adalah recording. Mencatat, mungkin membuat jembatan mengingat. Setelah itu yang terakhir adalah review, mengingat kembali keseluruhan dari pertanyaan yang muncul. Jadi dicoba digali dari awal pertanyaan hingga akhir pertanyaan. Semuanya pertanyaan yang dibuat sudah bisa dijawab. Disitulah letak akhir dari kalian belajar. Ketika kalian sudah bisa mengingat keseluruhan pertanyaan, kalian bisa tidur dengan tenang. Besok akan memulai ulangan dengan kesiapan. Kalian saat selesai mengakhiri review, tentunya kalian bisa membuat target nilai. Target nilai ulangan saat itu adalah berapa pertanyaan yang bisa saya jawab dari keseluruhan pertanyaan yang sudah saya buat. 90%, 100% berarti disitulah letak target nilai yang akan kamu canangkan saat itu. Tentunya targetnya di atas KKM. Kalau dengan cara demikian kalian sudah bisa belajar, berarti tidak ada istilah nilai di bawah KKM. Kita coba. Nah, bagian survei sudah tadi dibuat stabilo. Buat pertanyaan ini sudah saya buatkan bentuknya seperti ini. Bentuk pertanyaan. Ini kalau suruh sebutkan, tapi kalau suruh jelaskan, pertanyaan jelaskan tentunya berbeda. Jelaskan kepanjangan SQ4R. Nah, ini namanya jelaskan, berarti paling tidak harus menyebutkan bagian ini, lalu menjelaskan dengan kata-kata survei adalah mengamati
dan melakukan pemberian tanda garis bawah atau stabilo. Itu namanya menjelaskan ya. Jadi beda dengan menyebutkan dengan menjelaskan. Tentunya kalau menjelaskan perlu ada contoh mungkin ya. Saya tidak perlu harus jelaskan semua. Ini hanya untuk membedakan antara menyebutkan dengan menjelaskan. Nah, langkah yang question sudah. Lalu yang berikutnya adalah langkah membaca. Langkah baca, kamu baca pertanyaan 1 sampai pertanyaan yang terakhir kamu buat. Kemudian langkah yang keempat adalah langkah reciting. Di sini langkah ini kalian menyebutkan kembali menggunakan kata-kata sendiri. Jadi tidak perlu harus persis sama apa yang ada di buku. Jangan kalian terjebak pada hafalan mati. Jadi kata survei di sini kalian bayangkan kalian menjelajah ke berbagai tulisan yang kira-kira penting. Tulisan mana yang kalian akan tekankan sebagai pokok? Oh, yang mungkin survei saya akan ingat-ingat adalah kata stabilo misalkan. Ini yang diberi tanda blok atau kalian stabilo warna kuning. Itu adalah bagian reciting. Lalu langkah yang kelima adalah recording. Recording ini adalah mungkin bentuk coret-coretan ya. Coret-coretan. Recording itu adalah merekam dan mencatat bagian pokok pentingnya. Direkam, masukkan ke otak, lalu mungkin perlu diulang-ulang bagian penting itu, baru nanti review secara keseluruhan. Nah, bagian terakhir ini adalah bagian review yang terakhir, mengulang kembali dari pertanyaan pertama hingga pertanyaan yang terakhir, lalu dijawab sendiri. Pertanyaan yang pertama dijawab. Kalau bisa menjawab, berarti kalian memberikan tanda checklist. Untuk pertanyaan kedua, ketiga, seterusnya seperti itu. Apabila dari pertanyaan yang sudah kamu buat ada yang belum bisa dijawab, biarkan saja bagian itu, jangan di checklist. Nanti langkah berikutnya adalah kalian mencoba mengulang-ulang kembali, reciting kembali bagian soal yang belum bisa dijawab. Reciting kembali sekali, coba lagi, diingat lagi, ungkapkan menggunakan kata-kata sendiri. Jika sudah bisa diingat, kalian melakukan review kembali dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan yang terakhir. Ini adalah bentuk tolok ukur ketika kalian belajar sudah mendapatkan hasil yang 100% ataukah 90% atau hanya 80 atau mungkin malah di bawah KKM.
Ini tergantung pada kemampuan kalian menyerap semua yang sudah kalian pelajari saat itu. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan dipraktekkan di semua mapel dengan cara seperti ini, membuat video selama kurang lebih 2 menit sampai dengan 5 menit. Demikian bentuk video yang akan kamu buat seperti ini. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, sekarang tugas refleksi kalian adalah mengisikan Google Formulir ini. Yuk kita sama-sama coba isi. Misalkan saya beri nama saya, kelas, diklik, nomor absen, lalu pertanyaan ini dijawab ya. Kegiatan belajar akan sukses apabila terjadi adanya perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Pengertian belajar efektif coba jelaskan ya. Suatu proses perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan segenap usaha dalam situasi kondisi apapun untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, gunakan kata-kata sendiri saja yang kalian bisa tangkap setelah pembelajaran berkaitan dengan belajar efektif. Lalu sebutkan SQ4L. Sebutkan kepanjangan dari SQ4R. S yang pertama survei, Q yang S, panjangan S, lalu Q, quest, R nya reading, reciting, record, recording, terakhir reviewing. Kita klik berikutnya. Strategi apa yang akan kamu lakukan menghadapi ulangan? Berikutnya, strategi apa yang kamu lakukan sebelum menghadapi ulangan? Belajar menggunakan metode SQ4R. Metode apa yang kalian lakukan sebelum kamu mengenal SQ4R? Belajar menghafal. Apa yang kamu lakukan apabila kamu belum bisa membuat video pembelajaran metode SQ4R? Ya, tentunya kalian harus
bertanya kepada guru atau teman. Setelah itu kalian klik berikutnya. Nah, di sini penilaian paling maksimal adalah angka 4. Jadi kalau kalian memperoleh pengetahuan cara belajar yang tepat, berarti sudah dapat ilmu yang baru, berikan tanda angka 4. Bisa buat video tanpa bantuan siapapun, angka 4. Kalau kamu senang dengan cara belajar ini, angka 4. Klik berikutnya. Kalian harus kirimkan video yang kamu sudah buat. Klik tambahkan file. Pilih file dari perangkat. Masuk ke, saya punya filenya ada di data. Ada di sini file saya. Ini ya, diberi nama belajar SQ4R milik Evan. Lalu open, lalu upload. Setelah sudah diupload, langsung kirim. Kita akan tunggu, pastikan ini sudah selesai. Ini masih jalan ya, berarti belum selesai. Jangan terburu-buru keluar jika belum pasti filenya terkirim. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kirim tanggapan lain tidak usah ya, langsung keluar saja, berarti ini sudah berhenti prosesnya. Semua tanggapan Anda telah direkam. Oke, terima kasih kalian sudah bisa menyimak dan mempraktekkan belajar dengan metode SQ4R. Selamat mencoba, tugas dikirim segera. Jangan lupa cuci tangan setelah melakukan aktivitas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya berkaitan dengan belajar menggunakan gaya belajar tertentu. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe gratis ya. Jangan lupa juga klik lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa juga ketik komentarmu ya. Kita tunggu.